Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, sekarang Nia mau ngasih kultum singkat ini dengan tema bahaya makan berlebihan. Dalam Islam itu kita tahu yang namanya makan berlebihan itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu sangat dilarang oleh ajaran agama Islam. Berlebihan dalam hal makan ini sangat tidak dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Terlebih lagi makanan yang diharamkan. Makanan yang haram aja akan mendatangkan azab. Bahaya berlebihan makanan itu sangat membahayakan kesehatan tubuh kita. Terlebih lagi sangat membahayakan kondisi spiritual kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dalil yang mengatakan tentang beberapa bahaya makanan berlebihan. Yang pertama, sesungguhnya dalam berlebihan makan ada hati yang keras. Bahaya makan sebelum menyebabkan menjadi hati yang keras dan hilangnya sinar hati dari petunjuk Allah. Kehilangan sinar hati dari petunjuk Allah itu merupakan kerugian yang sangat besar bagi seorang mukmin. Kenapa? Dengan hilangnya petunjuk yang menciptakan hidup yang nyasar dari rel ajaran agama Islam. Perut yang diisi makanan berlebihan itu tuh bagaikan memanaskan bejana di atas tungku. Sedang di atas bejana tersebut ada sebuah benda kecil. Bila tungku dinyalakan terus-menerus, maka benda tersebut otomatis akan menjadi gelap yang dapat menggosongkan benda tersebut oleh bejana itu. Kayu yaitu sebagai bahan bakar tungku diibaratkan seperti makanan. Sedangkan bejana diserupakan perut dan hati yang berada di atas perut. Pada akhirnya, hati menjadi gelap dan keruh. Yang kedua, yaitu sesungguhnya banyak makan menyebabkan penyakit bagi anggota tubuh. Gerak yang dihasilkan dan berlebihan, serta kerusakan yang ditimbulkannya. Bila perut lapar, maka anggota tubuh lainnya mudah terjaga dari aktivitas yang tidak perlu, atau dengan kata lain, sudah kenyang, alias sudah tidak seharusnya mengisi perut lagi karena sudah kenyang. Sebaliknya, perut yang berlebihan makan akan menjadikan anggota tubuh kita yang lain lapar dan mencari aktivitas yang sangat tidak berkualitas. Contohnya seperti tidur. Aktivitas tidur itu kan yaitu aktivitas yang sangat tidak berkualitas karena kita kekenyangan. Tapi kalau kita tidur karena capek, itu tuh kita biasanya bisa kita bilang istirahat. Yang ketiga, yaitu berlebihan makan dapat mengurangi rasa manisnya beribadah. Contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengaku tidak pernah makan sampai kenyang selama beliau masuk Islam, karena khawatir rasa manisnya dalam beribadah akan berkurang. Oleh karena itu, Rasulullah memuji Abu Bakar Siddiq bukan dari segi agama maupun segi sholat dan puasanya, tetapi ia memuji dari segi sesuatu yang sangat sedikit untuk dirinya sendiri. Lalu yang keempat yaitu banyak makan dikhawatirkan akan terjatuh dalam perkara makanan yang syubhat. Karena kebiasaan makan yang banyak menjadi terbiasa untuk rakus. Dalam kondisi demikian, sistem filterisasi berkurang. Selanjutnya yang kelima, yaitu tidak memperoleh kebaikan dalam urusan akhirat dan mempererat sakaratul maut. Diriwayatkan bahwa beratnya sakaratul maut berbanding terbalik dengan banyaknya mengenyam kenikmatan duniawi. Semakin banyak merasakan kenikmatan duniawi, maka semakin berat juga sakaratul maut yang akan didapat oleh seseorang yang suka makan berlebihan. Orang yang makannya secara berlebihan, kelak di akhirat dihisapnya lebih lama, karena lebih banyak yang ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan yang halal aja ada hisapnya, sedangkan makan yang haram apalagi ada azabnya. Banyak makan membuat sibuknya hati dan badan dalam menghasilkannya.
Bila kita merenung, maka akan kita temui orang yang butuh makan banyak akan menjadikan dirinya sengsara. Sengsara memikirkan banyaknya kebutuhan untuk makan tentu sangat berpengaruh juga dalam usaha untuk mendapatkannya. Berkurangnya pahala di akhirat karena telah mendapatkan kenikmatan duniawi. Sedemikian sehingga berkuranglah kenikmatan yang di akhirat. Demikian besar madarat yang didapat bagi orang yang makan berlebihan. Padahal, kelima bahaya makan di atas tersebut merupakan perihal makanan yang halal. Tentu bisa kita bayangkan bagaimana dengan makanan yang haram. Pastinya lebih parah kan dosanya. Tetapi itu konteks yang kita bahas tadi bukan saja mengenai makanan, tetapi itu bisa seperti pakaian, harta, tempat tinggal, dan yang lain-lain. Nah, teman-teman, aku mau ngasih contoh nih sedikit nih. Ada seseorang, kita tuh pasti mikir badannya tuh nggak gemuk. Tapi kadang kita mikir tuh orang gemuk tuh pasti makannya rakus, gini. Padahal enggak, belum tentu. Orang yang badannya gemuk apapun kurus itu sama aja. Tapi pernah aku lihat ada seseorang makan yang sangat berlebihan banget di mall. Dia tuh udah pesen satu makan sama satu minum, tapi sama dia masih kurang dan dia nambah banyak lagi. Nah itu tuh kan sangat gak boleh tuh, padahal kita tuh dalam ajaran agama Islam pernah diucapkan bahwa makanlah Anda sebelum lapar dan berhentilah Anda sebelum kenyang. Dan agama Islam itu sangat tidak dianjurkan yang berlebihan karena Allah sangat tidak sesuatu yang serba berlebihan. Demikian kultum singkat ini mengenai bahaya makan berlebihan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.